Lima lima ada lumpia ini. Ada kejadian itu. Apa itu sebenarnya illegal drilling itu? Kegiatan pengeboran hidrokarbon yang tidak mengikuti kaidah-kaidah keteknikan dan di luar regulasi-regulasi yang berlaku di Republik ini. Namanya juga liar gitu ya? Namanya juga liar. Iya. Tapi kenapa dilakukan? Iya, kenapa dilakukan? Ini yang menjadi permasalahan kita saat ini. Iya, ini kan sebuah pekerjaan yang penuh resiko, tapi dilakukan dengan sangat-sangat nyaman. Tentu ada mata rantai ya. Jelas. Dari produksi itu untuk oknum ini sekian, untuk oknum ini sekian, sehingga bisa nyaman semuanya kan? Bisa jadi seperti Bisa jadi itu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sisi lain, malam ini kita akan coba membahas satu isu yang sangat krusial di Aceh. Aceh terkenal sebagai daerah produksi gas dan minyak bumi. Itu telah terjadi puluhan tahun yang lalu, yang dikenal juga dengan Arun LNG bersama Mobil Oil. Tapi di balik kekayaan itu, di balik praktek-praktek legal itu, ternyata juga ada persoalan illegal drilling di Aceh. Akibatnya di Aceh Timur pernah terjadi peristiwa kebakaran. Ya, itu terjadi di Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto Perlak, Kabupaten Aceh Timur, hari Rabu 25 April 2018. Peristiwa yang sama juga terjadi 5 Juli 2019 di sumur minyak Gampung Senebo, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Pada sisi lain malam ini, kami kehadiran seorang tamu yang sangat menguasai masalah ini. Beliau adalah salah satu deputi di Badan Pengelola Migas Aceh. Orang sering menyebutnya Pak Aprul. Ya. Assalamualaikum Pak Aprul. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. lengkapnya siapa Pak? Afrul Wahyuni. Afrul Wahyuni. Tapi biasanya Aprul Wahyudi, tapi ini Aprul Wahyuni. Mungkin ada kesan tersendiri soal itu. Nah malam ini Pak Aprul, kami ingin coba tahu dan gali ya, apa itu sebenarnya illegal drilling itu? Sebenarnya ini sebuah permasalahan yang sangat pelik di Republik ini, Ya. bukan hanya di Aceh. Ya. Tapi kalau kita mengawali, sebaiknya kita mengawali dengan sejarah dulu. Ya. Salah satu literatur buku Tarikh Aceh Ya. itu terbitan tahun 1961 karangan HM Zainuddin. Ya. Sebenarnya masalah energi fosil ini atau emas hitam ini sudah ada di Aceh di abad ke-14. Malah ada literatur-literatur yang menyatakan ini sebagai pelita juga sebagai alat senjata perang waktu itu. Kemudian literatur-literatur yang banyak kita temui itu di abad 18 atau di tahun 1870 ketika Belanda masuk ke Aceh, ke Perlak, dan ini menjadi satu isu tentang energi fosil. Ini berkaitan juga dengan gerakan revolusi industri di Eropa. Belanda juga mengundang perusahaan-perusahahan eksplorasi minyak waktu itu, salah satunya BPM, untuk mengeksploitasi lapangan-lapangan minyak di Aceh Timur atau yang kita kenal saat ini Perlak. Kemudian Bang Saleh tadi mengungkapkan ada kejadian-kejadian ilegal yang menyebabkan kebakaran sumur tidak terkontrol di tanggal 25 April ya. 2018 itu berdasarkan catatan ada 29 orang yang meninggal. Kemudian ada puluhan yang luka-luka berat, luka-luka ringannya itu hampir ratusan. Ya. Akibat terjadi kebakaran. Akibat sumur. terjadi itu. Apa itu kegiatan illegal drilling? Ya jelas ilegal itu kegiatan pengeboran hidrokarbon yang tidak mengikuti kaidah-kaidah keteknikan dan di luar regulasi-regulasi yang berlaku di Republik ini. Namanya juga liar gitu ya? Namanya juga liar. Ya. Tapi kenapa dilakukan? Iya, kenapa dilakukan? Ini yang menjadi permasalahan kita saat ini. Ketika rakyat mencoba mencari sumber penghasilan. Kemudian ada historis di Perlak, bukan hanya di Aceh. Kemudian ada beberapa daerah juga di Indonesia. Hal ini yang menyebabkan ketika mereka bisa easy money, bisa mendapatkan uang ketika produksi ini bisa digunakan langsung dengan pengolahan-pengolahan secara tradisional. Kemudian dengan adanya
harga-harga minyak yang di pasaran itu ya katakanlah fluktuatif, mereka bisa mensupport energi murah untuk rakyat. Di satu sisi positifnya, tapi di satu sisi negatifnya banyak hal negatif yang terjadi. Adalah pertama kerusakan lingkungan yang tidak terkontrol, keselamatan manusia, keselamatan lingkungan, kemudian juga inilah yang menjadi hambatan-hambatan buat kita. Ketika ini menjadi penghasilan utama dari beberapa penduduk di daerah illegal drilling, tanpa kita bisa mengalihkan mata pencaharian buat mereka. Sudah berapa lama ini terjadi? Artinya kalau terjadi, kalau kita ngelihat kalau daerah Perla itu sudah puluhan tahun yang lalu terjadi. Masifnya itu sekitar 10 tahun ini. 10 tahun. Jadi kalau ini 2020 berarti di 2010 itu mulai mereka mengebor sendiri. Awalnya itu ketika gali sumur nih, dapat minyak, itu dikumpulin. Kemudian ya masih penggunaannya lokal lah. Kemudian ketika mereka memanfaatkan sumur-sumur tua, sumur-sumur Belanda, peninggalan Belanda. Kemudian terakhir masifnya itu di 2010, ketika ya waktu itu kita kan setelah konflik, berbicara khusus di Aceh, setelah konflik tidak ada pendapatan yang khusus atau industri-industri yang masuk, sehingga masyarakat ya hanya mengandalkan kepada pertanian. Mencari jalan sendiri. Ketika ada nilai ekonomis di minyak tersebut, kemudian fluktuatif, Indonesia keluar dari OPEC, kemudian Indonesia juga mengimpor minyak, kemudian harga minyak yang terus naik setiap tahun. Itu minyak apa yang Itu minyak mentah. Minyak mentah. Ya, Mas, bukan permasalahan. Untungnya ada beberapa daerah di Aceh ini kualitas minyak itu termasuk kategori light sweet oil. Jadi pengolahan itu tidak terlalu susah karena limbahnya tidak terlalu besar. Artinya dengan konsumsi minyak saat ini, turunan dari minyak mentah, katakanlah seperti bensin, kemudian solar, diesel, itu mempunyai kualitas yang lumayan bagus. Walaupun mereka tidak bisa mengontrol antara sedimen dan airnya. Jadi siapa aja tuh pemainnya tuh? Pelakunya siapa aja tuh? Pelakunya. Kan tentu kan tidak mungkin hanya masyarakat biasa saja kan? Benar. Waktu itu ada isu cukong-cukong, oleh cukong-cukong. Kita coba ngelihat root cause-nya seperti apa sih? Ketika ada supply pasti ada demand. Seperti itu. Ternyata hari ini masyarakat pengebor sendiri secara tidak langsung itu sudah meng-copy paste industri migas di Indonesia pada umumnya. Misalnya, seperti apa? Seperti apa? Ketika mereka berbagi risiko. Artinya satu sumur itu tidak dibiayai oleh satu orang. Tapi satu sumur itu bisa dibiayai oleh 11 orang. Saling mereka share bisa modal ya. Saling share modal, saling share risiko. Ketika mereka gagal, mereka tidak rugi-rugi amat di situ. Ketika mereka berhasil, mereka men-share risiko itu. Gitu. Mereka men-share profit dari sumur itu. Nah, satu hari itu kira-kira berapa? Baik sumur sisa Belanda maupun sumur yang dia bor sendiri. Kita punya beberapa data yang waktu itu kita kumpulkan sewaktu terjadi kebakaran itu. Jadi masyarakat di sana kan menggunakan satuannya drum. Ya. Oke, kalau kita satu drum 30 liter. Satu drum sekitar 220 liter. Oh, drum besar. Drum besar. Bukan drum kecil. Bukan. Jadi saat ini tuh ada sekitar produksinya antara 500 sampai dengan 800 drum per hari. Wow. Jadi kalau kita ekivalenkan dengan barel oil per day itu sekitar 1000-an barel oil. Itu satu sumur atau seluruhnya? Itu akumulasi produksinya. Akumulasi produksi. Kira-kira ada berapa sumur tuh? Kira-kira sumurnya 100, 200, ribuan sumur. Ribuan sumur yang dibor baru dengan catatan ya mereka tidak mengikuti standar pengeboran pada umumnya. Artinya mereka dibor sumur kedalaman antara 70 sampai dengan sekarang udah hampir 500 meter lebih. 500 meter. Yang berproduksi mulai dari 1 jeriken sampai dengan puluhan drum. Jadi awalnya ngebor sumur, sekarang udah memang khusus ngebor minyak gitu. Sekarang sudah ngebor minyak. Jadi tidak lagi punya alasan, kami awalnya ngebor sumur, nggak lagi. Kalau tadi cerita Pak Aprul sampai 500 meter berarti kan udah khusus ya? Udah khusus ya. Sekarang tidak bisa dinafikan bahwasannya ini sudah menjadi penghasilan bagi banyak orang. Berapa orang yang terlibat? Sekarang sudah ribuan. Termasuk oknum?
Oknum dalam tanda petik di sini mungkin terlibat, tapi tidak ada bukti-bukti yang pasti. Gitu. Artinya ini kan sebuah kejadian yang terjadi dan mempunyai nilai ekonomis. Dan ini bukan hal yang tersembunyi lagi saat ini, apalagi setelah kejadian terbakarnya itu. Ya, artinya sudah sangat terbuka di sana. Sudah sangat terbuka, dan kita juga ngelihat ini akan menjadi fokus pemerintah juga sih sebenarnya. Ya, harusnya seperti itu ya. Harusnya seperti itu. Jadi minyak dibor, dapat minyak, dimasukkan ke drum, lalu dijual. Dijual di Aceh atau dijual ke Medan? Ada beberapa metode keekonomian yang berlangsung di situ. Yang pertama minyak dibor atau sumur tua yang dikelola ulang oleh mereka, yang dibersihkan oleh mereka. Minyaknya itu sebahagian ada yang dijual lokal. Dijual lokal dibawa kemana minyaknya? Minyaknya dibuat pengolahan sendiri oleh mereka sehingga mengeluarkan produk premium atau gasolin, kemudian ada solar, diesel, kemudian juga ada aspal. Oh, bisa ya? Itu yang dijual ke booth, jadi semuanya punya nilai ekonomis. Kemudian itu dipasarkan secara lokal. Sebahagian juga ada yang dipasarkan keluar Aceh. Sama juga yang menerima adalah nanti pengolahan tradisional juga. Yang punya pasar sendiri di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara, malah itu sudah melewati Sumatera Utara. Artinya ketika mereka mempunyai nilai ekonomis dari penjualan itu dibandingkan dengan harga pemerintah. Jadi yang jadi masalah atau pertanyaan sekarang, kenapa itu bisa leluasa terjadi? Di mana sebenarnya peran pemerintah? Ya seharusnya pemerintah berdasarkan undang-undang ya, Undang-Undang Dasar nomor 33, bahwasannya kekayaan bumi, alam dan semuanya itu dikelola oleh negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ada permasalahan, kenapa sih itu, apakah sudah menjadi wilayah kerja satu perusahaan? Sudah. Kenapa perusahaan itu tidak melakukan eksploitasi di situ? Secara company atau secara korporasi itu tidak ekonomis, karena ada standar-standar ketika korporasi melakukan eksploitasi minyak. Tapi kenapa bisa sangat ekonomis oleh masyarakat? Ketika mereka tidak mengindahkan standar-standar tadi, termasuk standar keteknikan, standar keselamatan lingkungan, termasuk juga standar keselamatan manusianya. Artinya kalau satu perusahaan minyak untuk ngebor satu sumur butuh uang antara 1 sampai dengan 2 juta US dollar, atau katakanlah ekivalen antara 10 sampai dengan 30 miliar, masyarakat cuma membutuhkan 100 juta untuk ngebor 100 meter. 400 meter. Dan ketika mereka mengeluarkan hasil 5 drum dengan nilai jual 500.000 satu drum, itu sudah cukup ekonomis. 1 bulan BEP-nya balik gitu. Tapi kalau untuk sebuah korporasi itu butuh waktu yang sangat panjang untuk BEP-nya dan menjaga pressure menjaga istilah kita itu menjaga keberlangsungan produksi dari sumur-sumur itu. Ya, ini kan sebuah pekerjaan yang penuh resiko, tapi dilakukan dengan sangat-sangat nyaman. Tentu ada mata rantai ya. Jelas. Dari produksi itu untuk oknum ini sekian, untuk oknum ini sekian, sehingga bisa nyaman semuanya kan? Bisa jadi seperti itu. Ya? Tidak ada saat ini ya, katakanlah aparat juga melakukan beberapa kali penindakan, penertiban, tapi toh kenapa sampai saat ini sampai masih ada juga. Ada beberapa hal yang kita ketemui, katakanlah penambang minyak ini. Artinya ini sebuah percakapan antara mereka yang mewakili penambang-penambang ini dengan pihak kita. Yang pertama pertanyaannya, kita mendapat pertanyaan dari mereka. Ketika ini salah, seperti apa benarnya? Kalau ini nggak boleh, seperti apa boleh? Seperti apa bolehnya? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyatakan jika ini salah, lebih baik kami mati mencari rezeki, posisinya katakanlah terbakar, daripada kami harus mencuri dan mati untuk itu. Karena menurut mereka tidak ada yang dicuri di sini. Tanah-tanah mereka sendiri, tanah-tanah mereka sendiri, lahan-lahan mereka sendiri, alat mereka sendiri, modal sendiri ya. Modal sendiri, mereka tidak mencuri dari orang lain. Dan satu lagi parameter yang mungkin bisa kita lihat nyata, Perla identik dengan senjata, mulai dari masa konflik sampai dengan sekarang. Hari ini mungkin kita bisa menghitung berapa sih kegiatan kriminalitas yang menggunakan senjata. Gitu ya. Dulu penculikan, mungkin perampokan, penculikan, itu selalu terdengar tuh di Perla. Toke sawit segala macam. Tapi hari ini itu kayak redup ketika semua lapisan masyarakat mempunyai aktivitas. Artinya mulai dari mungkin salah satu tolak ukur ekonominya rumah makan.
kecamatan tersebut mungkin dulunya cuma punya dua rumah makan. Saat ini ada 10 lebih rumah makan. Iya. Karena secara tidak langsung orang yang bekerja beli nasi, warung kopi sepi, tapi omsetnya bagus karena semua orang bungkus dan makan di tempat kerja. Iya. Ini yang mungkin harus menjadi pertimbangan juga bagi pemerintah. Apakah ini harus dilegalkan atau ditertibkan? Iya. Dan ini pertanyaannya. Iya. Kalau mendengar cerita Pak Aprul tadi, saya kira praktek illegal drilling ini juga nggak masalah dan Aceh udah merdeka kalau gitu ya. Seharusnya ini sebuah pertanyaan yang wajib menjadi pertanyaan semua orang Aceh. Ini tanda petik loh, jangan tanda petik. Saya ditangkap pula bilang ini tanda petik Aceh merdeka gitu kan. Ya, tanda petik Aceh merdeka dalam keekonomian. Iya. Aceh punya undang-undang khusus untuk itu. Malah ada peraturan pemerintah khusus mengelola minyak bersama. Kenapa ini masih terjadi? Iya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita jelaskan ke masyarakat. Bahwa sebenarnya pengelolaan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh itu dalam wilayah kerja yang sudah dinyatakan oleh pemerintah. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang belum ada pemiliknya? Katakanlah illegal drilling di kawasan Perla. Yeah. Atau sudah ada tapi tidak dilakukan eksploitasi. Ini seharusnya peran serta dari Acehnya sendiri, dari orang Aceh sendiri untuk menuntut kepada pusat bahwasanya ini bisa dikelola dengan kaidah-kaidah keselamatan yang lebih baik. Terkadang dibina lah gitu ya. Iya. Tapi kalau hari ini katakanlah BPMA nih mengajarkan masyarakat untuk melakukan itu, seakan-akan kita mengajarkan orang untuk mencuri. Iya. Nah, kemudian BPMA ini kan Badan Pengelola Migas Aceh ini badan yang terbentuk atas keputusan politik. Iya. Badannya sendiri badan teknis. Iya. Kapan kalau kita dinyatakan apakah BPMA siap untuk menyusun draft regulasi? Sangat siap. Sangat siap. Tapi hari ini itu bukan dalam wilayah kerja kita. Kemudian ada beberapa permasalahan ketika ada beberapa area di Aceh yang jelas-jelas masuk kewenangan area Aceh, tapi belum masuk ke ranahnya Badan Pengelola Migas Aceh. Lalu apa kerugian negara dalam praktek ini? Akibat dari praktek ini apa kerugian negara? Judulnya bukan kerugian negara, potensi kerugian negara. Potensi kerugian negara. Kalau kita menghitung dengan 800 drum atau ekuivalen 1000 barel, kerugian negara antara 150 sampai dengan 300 miliar per tahun. Per tahun. Kenapa tidak terlihat? Tidak terlihat. Bang Saleh ngebor cuma menghasilkan 1 jerigen. Masalahnya cuma dapat 150.000 sehari. Yang dapat 10 drum dapat 5 juta. Dan itu terdistribusi dengan tidak rata. Dan inilah yang terjadi ketika masyarakat masing-masing berharap terhadap rezeki dari yang di atas. Yang harus dilihat nih, dulunya mungkin kalau kita sedikit aware ya, kita bisa melihat paling rumah ibadah lah. Kita bisa cek nih kas-kas masjid di area penambangan ilegal ini. Dulu mungkin kas-kas masjid di bawah 10 juta. Sekarang kas masjid di atas 200 juta semua. Ada kenapa? Nyumbang terus ya. Karena kan memang masih sifat orang Aceh ya. Ketika berharap rezeki dari Tuhan, makin banyak yang disedekahkan, makin banyak yang diharapkan. Seperti itu. Banyak yang orang berhajat nih kalau ngebor dapat minyak, kasih ke masjid sekian, kasih ke masjid sekian. Dan sebenarnya ini yang kita harapkan, bahwasannya ada multiplier effect di sini yang langsung. Kemudian tapi kegiatan ini juga harus legal. Jadi ada secara nasional sendiri sedang ditempuh nih beberapa kajian. Jadi ini bagian dari solusi yang harus diambil oleh pemerintah. Harus wajib untuk menertibkan illegal drilling ini. Untuk menertibkan illegal drilling ini. Di Aceh mungkin kita punya kisaran 1.000 barel. Tapi di Sumatera Selatan itu loss-nya hampir 10.000 barel. Kalau kerugian negara antara 3 sampai dengan 4 triliun per tahun. Jumlah yang wah buat kita gitu. Tapi artinya ketika ini bisa dikelola dengan baik, pertanyaannya sederhana nih Mas Saleh. Siapa yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk 5.000 orang? Siapa yang bisa menjamin dengan apabila ini ditutup tidak terjadi lagi potensi kriminal gitu ya? Iya. Artinya seharusnya ini dari awal. Tapi kita udah punya PP Migas. Artinya itu yang kita harapkan juga perannya. Ketika si badan teknis ini juga punya peran untuk melakukan itu. Ya sebenarnya sederhana. Si pengambil kebijakan tinggal perintahin aja. Nih Badan Pengelola Migas, tolong dong cari dong solusinya seperti apa. Tapi kalau inisiasinya dari badan teknis, itu kan beda keputusan nih. Artinya kita berpikir
ada kewenangan-kewenangan tertentu. Tapi ketika pemilik kewenangan ini yang memerintahkan, kita siap untuk itu. Apa kira-kira langkah jangka pendek yang mesti dilakukan pemerintah Aceh melalui BPMA? Paling tidak kita tidak menutup ini, tapi paling tidak mereduksi potensi terjadinya kecelakaan gitu ya. Ada beberapa hal yang memang kita lakukan langsung dan tidak langsung. Kita sudah melakukan beberapa kajian-kajian teknis terhadap sumber ya. Sumber-sumber katakanlah lapisan-lapisan produksi hidrokarbon di area tersebut. Itu tim kita tetap melakukan kajian-kajian itu. Tim BPMA. Artinya kita akan sangat siap ketika diminta untuk mencari solusi-solusi terhadap itu. Kemudian di satu sisi juga kita juga mengkomunikasikan dengan SKK Migas di sini. Dalam artian mereka juga punya permasalahan yang sama. Jadi perumusan solusi secara nasional seperti apa, nanti secara Acehnya seperti apa. Tapi ketika solusinya ini menjadi satu solusi secara nasional, mungkin bisa diterbitkan melalui peraturan menteri yang baru atau peraturan menteri yang khusus untuk ini. Secara tidak langsung kita juga rutin ada tim-tim kita yang secara tidak langsung berkomunikasi nih. Katakanlah dari sisi keselamatan seperti apa, metode teknologi seperti apa. Yang kita hindari masyarakat juga belajar secara otodidak. Artinya dengan pengalaman-pengalaman yang sudah mereka lakukan dan dengan banyaknya korban jiwa, mereka mulai awas terhadap kegiatan ini. Tapi pemimpin daerah atau kepala daerah juga terkesan nggak ambil pusing tuh ya. Baru sibuk ketika terjadi bukan tidak ambil insiden. Pusing. Di sini dia masalahnya. Di mana itu masalah? Ketika tidak ada kewenangan pemerintah tingkat 2 di isu migas. Iya. Teriak-teriak pun bupatinya kemana nih? Contoh Blok B kemarin ya. Mau teriak kemana nih? Karena kewenangan pengaturan itu adanya di pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kalau kewenangan bersama. Tapi ketika kita ngomongnya isu migas itu masih di pusat sebenarnya. Masih di pusat ya. Iya. Jadi Aceh juga nggak dapat apa-apa ya. Ya artinya ya dalam sisi ini ya Aceh merekomendasikan persetujuan dan persetujuan akhirnya juga di pusat. Nah ini kalau andai kata misalnya illegal drilling ini ditutup atau sebaliknya dilegalkan, kira-kira apa dampak yang akan terjadi? Akan ada plus minusnya. Yang pertama ketika ini ditertibkan, sisi positifnya kita bisa mengendalikan kerusakan lingkungan yang sebelumnya terjadi. Yang kedua, kita juga bisa menjaga keselamatan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita menghindari potensi kerugian negara tadi. Negatifnya apa sih? Seperti itu. Ketika tidak ada mata pencaharian baru buat masyarakat sekitar, siapa yang bertanggung jawab ketika angka kriminalitas tambah tinggi lagi? Artinya akan ada yang diabaikan di sini. Kemudian ketika itu terjadi akan memberikan efek-efek ya katakanlah untuk investasi juga. Saat ini tidak ada yang peduli ketika ada perusahaan minyak yang masuk ke sana, asal tidak mengganggu pekerjaan mereka. Nah, kemudian apa sih sisi positifnya ketika ini dilegalkan? Ketika ini dilegalkan, pertama kita akan membuat aturan-aturan yang cukup humanis buat mereka. Kita akan bisa memberikan training, kita bisa melakukan pengawasan secara lebih ketat kepada mereka bahwasanya apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Contoh misalnya, boleh mengebor tapi kedalamannya sekian. Jarak dengan pemukiman sekian. Pipa yang digunakan dengan spesifikasi sekian. Alat yang digunakan sekian. Artinya tetap mengutamakan keselamatan, ada AMDAL, UKLUPL-nya. Kemudian sisi positif yang lagi, ya negara mungkin tidak akan susah harus menghidupi 5.000 orang atau mencari pencarian 5.000 orang. Iya, tapi bukankah yang Bapak sebutkan tadi itu sebuah mata rantai birokrasi? Jangankan rakyat kecil, pengusaha besar pun agak repot ini. Apabila masuk ke Aceh kan peraturan ini, pajak. Iya, benar. Makanya hal ini yang sebenarnya ketika welcome to Indonesia, kita ada welcome to Aceh lagi. Yang dengan segala local wisdomnya lah seperti tadi itu. Baik positif dan negatifnya. Kemudian ada nggak negatifnya dari legalitas ini? Ada juga negatifnya. Ketika perusahaan-perusahaan yang punya konsesi-konsesi itu melalui panjang tadi birokrasinya, kok tiba-tiba negara bisa membuka kelompok masyarakat atau yang ini untuk ngebor di areal tersebut. Ini juga harus diberikan sebuah kepastian hukum di sini. Artinya tidak semua areal boleh dibor, mungkin seperti itu. Ketika sudah ada kajian-kajian teknis, ada kajian-kajian keselamatan dan kajian-kajian terhadap lingkungan, mungkin pemerintah bisa buat kebijakan-kebijakan tadi. Lalu pemerintah Aceh selain ada BPMA juga ada PEMA kan? Di mana peran PEMA ini sebagai perusahaan daerah? Kalau di dalam hal ini kayaknya PEMA belum tertarik ya dengan
dengan blok-blok ini. Ya saya pikir Pema juga baru akan masuk ke bisnis migas ya. Atau saat ini sebatas broker aja dulu gitu ya. Ya kita nggak bisa menjawab iya atau tidak, tapi mudah-mudahan Pema akan menjadi perusahaan migas yang cukup bonafit lah di Aceh. Gitu. Ya harapan kita kan semuanya ketika isu-isu migas ini menjadi isu perjuangan dari masa lalu sampai dengan sekarang, dan ini menjadi isu yang sangat hot. Ketika sumber daya migas di Aceh bisa dikelola oleh orang Aceh sendiri dengan perusahaan Aceh sendiri, ya itu akan sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya harapan kita nanti ya bahwasanya orang-orang yang mengelola itu punya visi yang sama dengan visi orang-orang Aceh dulu yang berjuang untuk migas ini. Tapi mau pulang orang-orang Aceh yang di luar negeri sekarang? Kabarnya ada yang udah pulang malah gajinya juga ini nggak jelas tuh. Ya bisa jadi sih dengan awal-awal ya mungkin selain kesabaran ya. Rasa cinta Acehnya tetap harus lebih besar daripada cinta terhadap dapurnya mungkin. Ya harapan kita masih ada ya orang-orang yang bisa melihat seperti itulah. Baik. Terima kasih Pak Aprul Wahyuni. Sama-sama Mas Saleh. Atas kehadirannya, menarik sekali saya kira. Sahabat sisi lain, itu tadi pembahasan kita soal illegal drilling. Banyak hal memang yang harus kita selesaikan atau yang harus diselesaikan oleh pemerintah Aceh terkait berbagai macam regulasi. Baik yang berhubungan dengan Jakarta atau Indonesia maupun dengan masyarakat Aceh sendiri. Tapi setidaknya seperti kata Pak Aprul tadi bahwa proses illegal drilling ini terus terjadi dalam masyarakat. Apabila dibiarkan tentu memiliki resiko yang tidak sedikit dan ini perlu dibina. Lantas pertanyaannya, apakah illegal drilling ini bahagian lain dari jawaban Aceh sudah merdeka? Biarlah pemerintah yang jawabnya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi.